Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sa'al fitarani amin. Wa amma husnun niyah wal ikhlas lillah fadhalika min a'zamil munjiyat wa ahammiha. Qala Allah ta'ala minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Wa qala ta'ala wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minu fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Amma husnun niyah, adapun bagusnya niat karena hanya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas wal ikhlasu dan ikhlas lillah karena Allah, fadzalika min a'zamil munjiyat, maka itu termasuk lebih besar-besarnya perkara yang menyelamatkan, wa ahammiha, dan yang paling penting daripada munjiyat. Niat ikhlas karena Allah, niat dengan baik adalah termasuk lebih besar-besarnya munjiyat yang menyelamatkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, minkum may yuridu dunya, di antara kalian man, ada orang yuridu yang menghendaki ad-dunya, dunia, wa minkum may yuridul akhirah, dan di antara kalian man, seseorang yuridu yang menghendaki al-akhirah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha, wa man, dan siapa arada yang menghendaki al-akhirata, akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia beramal, berusaha untuk akhirat dengan usaha yang benar, wa huwa mu'minun, dan didasari dengan keimanan, dia dalam keadaan iman ketika melakukan perbuatan itu, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka sa'yuhum, amal mereka, mashkuran, maka akan dibalas, disyukuri, yakni dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghendaki akhirat kemudian beramal, dan dia dalam keadaan beriman. Artinya juga kalau tidak beriman, amal kayak menghendaki akhirat tapi tidak beriman, walaupun dia beramal untuk akhirat, maka ini tidak mendapatkan apa-apa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, amal-amal itu tidak akan lepas dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, yani innamal a'mal, innama yani dalam bahasa kitab, bahasa kuno santri maknanya hanya apa, angin pemestini, yani hanyalah amal itu hanya dengan niat, bisa terjadi dengan niat, ada tujuannya apa, karena apa. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan likulli imri'in, setiap orang mendapatkan hanya apa yang dia niati. Dia hanya mendapatkan niatnya apa saja, niatnya saja yang diniati, karena untuk akhirat ya akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, orang-orang itu dibangkitkan nanti hanya sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan apa yang dia kerja, untuk apa, untuknya di hatinya, apa yang di hatinya. Siapa yang mati
dalam keadaan melakukan apa, ya akan dibangkitkan sesuai dengan itu. Kalau dia dengan berpijak pada kebaikan, maka mendapatkan kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ghaza wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Tadi hadis pertama, hadis muttafaq alaih. Hadis yang kedua, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Muslim, tapi bahasanya yab'atsuhumullahu ala niyatihim, sama yub'atsuna ala niyatihim, mereka dibangkitkan atas niat mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ghaza wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Hadis diriwayatkan oleh Nasai, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Man ghaza, barang yang siapa yang berperang walam yanwi, dia tidak niat illa iqalan, kecuali mendapatkan tali, iqal, disebut iqal, yakni apa? Iqal itu orang Arab sekarang pakai iqal, itu asal usulnya ya iqal itu orang desa, orang yang punya unta, sewaktu-waktu untanya berhenti, kemudian apa, biar tidak kemana-mana, ini kakinya diikat, dengkulnya diikat, apa ini, lututnya diikat ini, pakai gini langsung dimasukkan ke sini sehingga mereka nggak jalan. Nah, terus kemudian itu zaman dahulu, terus kemudian itu ikal menjadi hiasan, dulunya tidak, makanya disebut ikal. Barang siapa berperang dia tidak niat kecuali hanya untuk mendapatkan ikal, maka untuknya apa yang dia niati, artinya tidak mendapatkan pahala dari akhirat nanti. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda, niyatul mu'mini khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari dua orang yang semuanya dhaif, tapi secara makna ini banyak ulama yang membenarkan, apalagi ini dua orang walaupun sama dhaifnya tapi sedikit terangkatlah. Niatul mu'mini khairun min amali. Kenapa kok niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya? Wa dzalika li anna niyyata amalul qalb. Itu karena niat itu adalah amalnya hati. Wal qalbu asyrafu minal jawari, sedangkan hati itu lebih mulia daripada anggota badan yang lain, daripada anggota badan tangan, kaki dan seterusnya. Fakana amaluhu khairun min amaliha, maka amalnya hati ini lebih baik daripada amalnya jawarih, anggota badan. Wali annan niyata, juga alasan yang kedua, li annan niyata tanfa'u bimujarradiha, karena niat ini bisa bermanfaat, hanya niat saja, bimujarradiha, murni niat saja tanpa ada amal bisa bermanfaat. Wa a'malul jawarihi bitunin niyati la naf'alah, sedangkan amal-amal anggota badan tanpa ada niat ini tidak ada manfaatnya. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bermaksud, bertujuan atau berkehendak untuk melakukan hasanah, kebaikan, walam ya'malha, sedangkan dia belum melaksanakannya, katabahallah, maka Allah menulisnya, indahu, di sampingnya, hasanatan, sebagai kebagusan, sebagai kebaikan, amal baik kamilatan, sempurna. Dihitung sebuah amal baik satu yang sempurna walaupun belum diamali.
Fa'alaika rahimakallah, maka ini amal qalb lebih baik daripada amal jawarih. Fa'alaika rahimakallah bihusnin niyah, maka alaika tetepono, maka urusilah tentang bagusnya niat, wa bi ikhlasiha, dengan mengikhlaskannya lillahi ta'ala. Wala ta'mal syai'an, jangan kamu beramal syai'an sedikit pun, minat ta'ati, dari ketaatan, illa antakuna niat nawiyan bihi, kecuali kamu nawiyan, orang yang berniat bihi, dengan sesuatu amal tadi atau ketaatan tadi, berniat at-taqarruba, untuk mendekatkan diri ilallahi, pada Allah, wabtigha wajhi, dan mengharapkan zatnya Allah, ridha Allah, wajah Allah, ini arai Gusti Allah, ini ridha Allah, wa talaba ridha, dan mencari ridhonya, wa iradat tsawab, dan mengharapkan pahalanya, untuk mengharapkan pahala al-ukhrawiyah, pahala akhirat, alladzi wa'ada bihi, yang Allah telah menjanjikan dengan taat tadi, yang alladzi wa'ada bihi, yang telah Allah janjikan untuk dia dapatkan pahala itu, subhanahu ala tilka ta'ah, atas ketaatan itu, mimba bil fadli, dari pintu anugerah wal minati, dan pemberian. Jadi maksudnya mimba bil fadli wal minnah, ya kita memang untuk mensyukuri nikmat saja, amal kita nggak akan nyukupi. Artinya andai kata umpamanya kita beramal, kemudian dihitung yang sudah diberikan kepada kita, kemudian amal kita dihitung apakah sesuai dengan yang diberikan oleh Allah, itu pasti tidak akan cukup. Maka seharusnya kita tidak berhak untuk mendapatkan pemberian lagi, anugerah lagi, pahala lagi, gak berhak. Tapi Allah maha pemberi, Allah maha murah, sehingga ketika kita beramal tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seharusnya tidak berhak lagi. Maka ini mimbabil fadli wal minnah, Allah menjanjikan untuk diberi pahala itu dari pintu anugerahnya, bukan dari pintu keadilannya, tapi pintu anugerahnya. Wala tadkhul fi syai'in, kalau ketika kita beramal ketaatan, beliau pesan harus benar-benar dibagusi niatnya, harus benar-benar mencari ridhonya, harus benar-benar mencari pahala akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah. Wala tadkhul fi syai'in minal mubahat, jangan kamu masuk dalam satu pun, fi syai'in, dalam satu pun, minal mubahat, dari hal-hal yang diperbolehkan, hattal akli, sampai makan pun, wasyurbi, dan minum pun, watnaumi, dan tidur pun, illa wa taqsida bidzalika al isti'anata ala ta'atillah, kecuali kamu bermaksud, bertujuan dengan semua itu untuk isti'anah, untuk minta untuk sebagai bekal, untuk sebagai bantuan, ala ta'atillah, atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husulit taqwa, dan untuk terjadinya ketakwaan bihi, dengan sesuatu tersebut. Isti'anah husulut taqwa ala ibadatihi, atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kamu masuk kepada sesuatu yang diperbolehkan kecuali niatnya adalah untuk supaya kita bisa beramal, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermain umpamanya untuk menghibur diri sehingga semangat lagi untuk beramal. Sa'ah wa sa'ah. Ketika kadang amal itu juga kadang bosan, itu perlu dihibur, ya dihibur, tapi nanti setelah itu taat lagi. Apalagi makan, orang tidak bisa taat kepada Allah kecuali makan, apalagi tidur. Orang ibadah, sholat, zikir itu makruh dalam keadaan ngantuk, makruh. Karena kadang-kadang kita mengucapkan supaya untuk dapat rahmat, ternyata karena ngantuk, akhir ucapannya justru kadang-kadang minta jelek kepada Allah Subhanahu wa taala karena ngantuk. Kadang-kadang juga enggak sah, mungkin sholatnya
Terus kita waswai sujud ngantuk tidur sujud. Terus kita kan batal sholatnya kalau batal wudunya. Ketika dalam keadaan sujud kok ngantuk tidur, umpamanya sudah tidak sadar, nah, maka tidur ketika diniati supaya apa? Supaya bisa sholat dalam keadaan nggak ngantuk, supaya kita ketika belajar tidak ngantuk. Ini beli pesannya, jangan kamu masuk ke sesuatu yang diperbolehkan Allah kecuali hatta baik itu bahkan sampai makan, minum, tidur yang itu adalah untuk kesenangan, untuk melepaskan penat. Jangan sampai masuk kecuali dengan niat yang baik untuk supaya dipakai sarana untuk supaya dia bisa taat kepada Allah, supaya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika tulhaqul mubahat bit taat. Dengan niat yang baik itu, dengan niat yang supaya buat untuk ketaatan itu, maka tulhaqu al mubahat, perkara yang mubah, tulhaqu disamakan, disusulkan, disamakan bitaat dengan amal ketaatan. Fa inna lil wasaili ahkamal masaid, ahkamal maqasid, karena wasilah perantara itu mendapat mempunyai hukum, itu sama hukumnya dengan tujuannya. Wasail hukumnya sama dengan tujuannya. Supaya kamu sholat dengan khusyuk, maka sarana-sarana sesuatu yang menyebabkan kamu bisa khusyuk ini juga adalah hukumnya juga sama dengan khusyuk. Kalau khusyuk di situ adalah sunnah, maka di sini juga sunnah. Kalau sampai wajib, maka wasilahnya juga wajib. Wal maghbun man ghabina fi husnin niyah, dan orang yang tertipu, terjerumus adalah orang yang terjerumus dalam masalah bagusnya niat, dalam masalah niatnya bagus atau tidak. Waj'alaka fi ta'atika wa mubahatika niyatin katsiratin salihah, jadikan untuk kamu dalam ketaatanmu dan mubah-mubah kamu niyatin, jadikan di situ niat-niat katsiratin yang banyak, katsiratan yang banyak, salihatan yang bagus. Masukkan dalam ketaatanmu, masukkan, niatkan dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat untuk kamu. Masukkan ke situ niat-niat yang banyak, yang bagus. Yahsululaka, maka berhasil, maka akan terwujud untukmu, hasil untukmu bikulli wahidatin, dengan setiap satu niat setiap satu dari niat-niat itu thawab tam, pahala thawabun tamun, pahala yang sempurna min fadlillahi, dari aruga Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja tidur, kenapa? Ya diiling-iling apa saja yang bisa menyebabkan kamu dengan tidur kamu bisa taat. Saya dengan tidur ini, kalau saya ngobrol kadang-kadang ngerasa nih wong. Akhirnya dengan kalau nggak tidur, kalau saya melekan iso ngerasani wong, iso gunjingkan orang, kemudian tidur nak niati biar tidur tidak gunjingkan orang. Tewaat nanti tidur ini nanti bisa bangun untuk sholat asarnya, bangun nanti sama tidur saat gini, biar ketika sholat ini tidak ngantuk, supaya bisa konsentrasi pada Allah, maka dia dapat pahala pahala sholat dengan baik, pahala meninggalkan maksiat, yaitu menggunjingkan orang. Dan lihatlah semuanya apa yang kamu hasilkan dengan tidur kamu itu. Itu diingat-ingat waktu tidur itu, saya tidur ini apa saja yang bisa saya hasilkan dari tidur. Niati itu memang untuk itu semuanya. Maka di sini dikatakan kamu akan dapatkan pahala yang sempurna karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ajasta anhu minat ta'at wal khairat wa lam tatamakkan min fi'lihi fanwihi wa'zim ala fi'lihi indal istita'ah. Wa ma'ajasta, dan sesuatu apa yang kamu tidak mampu
Wa ma ajazta yang kamu tidak mampu anhu darinya. Yang apa yang kamu tidak mampu untuk kamu lakukan dari ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, minawal khairat dan kebaikan-kebaikan. Walam tatamakkan min fi'li, kamu tidak mampu, tidak kekuasa untuk melakukannya. Fanwihi, niatilah. Andai kata saya punya uang itu, orang-orang miskin itu tak fikri itu. Andai kata saya punya uang itu, orang-orang yang enggak punya di pinggir saya beri insyaallah. Kalau andai kata saya punya uang. Wa azim, dan tekadlah untuk melakukan itu. Indal istita'ah, ketika kamu mampu. Niwati dan tekadlah kalau kamu mampu, kamu akan melakukannya. Wa qul bisidqin, dan katakan di hatimu bisidqin dengan benar, dengan jujur, dengan serius. Wa azmin, dan dengan tekad. Wa salahin niyatin, dan dengan niat yang bagus. Katakan dari hatimu, lawis tata'tuhu la fa'altuh, andika aku mampu melakukannya, la fa'altuh, maka aku akan melakukannya. Faqad yahsulu laka bidzalika thawabul fa'il, bisa saja dengan itu, bidzalika dengan itu, laka bisa hasil untukmu, bisa kamu dapatkan thawabul fa'il, pahalanya orang yang melakukan perbuatan tersebut karena hanya niat saja. Kama balaghana, sebagaimana nyampe kepada kami, ada cerita dikitikan anna rajulan, satu orang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel, marrah, dia melewati fi waqti maja'atin, di waktu kelaparan, melewati ala kuthbanin, di atas gundukan min ramlin dari pasir. Ketika waktu maja'ah, waktu apa? Kelaparan, seorang Bani Israel melewati gundukan tanah. Faqala fi nafsi, kemudian dia berkata di hatinya, lau kanat hadhihi ta'aman wa kana li laqasamtuhu 'alan nas. Andai kata ini kuthban ini, andai kata gundukan tanah ini adalah makanan, adalah ta'aman, wa kana li, dan menjadi milikku, dan itu milikku, laqasamtuhu 'alan nas, maka aku akan bagi-bagi itu kepada orang-orang untuk memenuhi supaya enggak lapar. Fa'auhallahu ila nabihim, kemudian Allah beri wahyu kepada nabi mereka, kulli fulan, katakan kepada si fulan, kepada si anu yang sudah niat seperti itu, qad qabilallahu sadaqatak, Allah sudah menerima sedekahmu, wa syakara laka husna niyatik, dan mensyukuri untukmu, yakni membalas untukmu kebagusnya niatmu. Fil ma'thur, di dalam yang diriwayatkan, cerita yang diriwayatkan, annal malaikata idza sa'idu bi sahifatil abdi ila Allah taala yaqulullahu taala lahum subhanah uktubu lahu kadza wa kadza. Annal malaikah, sesungguhnya malaikat. Al hadits akhrajahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Imam Tabari dari Abi Ma'syar Al-Madani. Sesungguhnya malaikat idza sa'idu, ketika dia naik, bisahifatil abdi, membawa lembaran catatan amalnya seorang hamba, dibawa ilallah, kepada Allah, dibawa naik kepada Allah, yaqulullahu ta'ala, Allah ngendika lahum, kepada mereka subhanahu wa ta'ala, uktubu lahu kadza wa kadza, tulislah untuk dia kadza wa kadza, ini, tulislah ini untuk kebaikan dia, untuk catatan amal bagus dia, ini. Fayaqulun, kemudian malaikat berkata, innahum lam ya'malhu, sungguhnya dia tidak melakukan itu, belum beramal itu ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, innahu nawahu, sungguhnya dia telah niat itu, dia sudah berniat untuk melakukan itu. Hadis diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan At-Tabari. Wa qala ta'ala fil ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala dalam ikhlas berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, mereka para ahli kitab tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan agama untuknya. Mukhlisin, untuk murnikan lahu, untuk Allah, ad-din, agama.
tidak menyembah selainnya. Hunafa'a, dengan dalam keadaan condong-condong kepada agama Islam, menjauhi dari agama yang lain. Wa yuqimus shalah, dan tidak diperintahkan kecuali supaya mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, ini suruh Ikhlas. Wa qala ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ala, ingat, lillahi, milik Allah, ad-dinul khalis, agama yang murni. Surat Az-Zumar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yujzikal amalul qalil. Akhlis, murnikan, ikhlaskan, dinaka, agama kamu, ibadahmu, amal kamu, murnikan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lain. Yujzika, maka mencukupi kamu al-amalul qalil, amal yang sedikit. Amal yang sedikit cukup. Hadits diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa qala wasuila alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anil iman, tentang keimanan. Faqala huwal ikhlasu lillah, iman adalah ikhlas, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu beriman, maka kamu bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Rawahul Baihaqi, Imam Baihaqi. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana minna khalisan lahu wabtughiya bihi wajhu. La yaqbalu, tidak menerima Allah tidak menerima minal a'mali, dari amal, illa ma kana, kecuali amal, minha, yang dari amal-amal itu, kecuali amal dari amal-amal itu, khalisan, yang murni, lahu, hanya karena Allah, wabtughiya bihi wajhuh, dan dicari untuknya dengan amal itu wajhu, ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Wa qala alaihi salatu wassalam, man akhlasa lillahi arba'ina yawman adharallahu yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisani. Man akhlasa, barang yang siapa yang ikhlas lillah, karena Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari. Dia selalu beriman wis ikhlas karena Allah kabeh amale selama 40 hari. Adharullah, maka Allah akan memunculkan, akan perlihatkan yanabi al-hikmah, sumber-sumber air yang banyak ini, sumber-sumber hikmah, min qalbihi, dari hatinya, memunculkan ala lisanihi, pada lisannya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Jauzi dalam kitab Maudhu'at, kitab hadis-hadis maudhu'. Tapi diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Musnad Asy-Syihab Al-Qudai. Ya. Walaupun hadis ini zahiri apa namanya nih seperti ini, tapi para aulia Allah, para orang-orang saleh niki melihat bahwa memang kenyataannya seperti itu. Banyak yang melihat hal-hal yang seperti ini benar. Akan sampai ditaruh di kitab Maudhu'at oleh Imam Ibnu Jauzi. Tapi karena rawi ini, secara rawi ini wis dhaif lah, dhaif. Tapi kita tahu yang dicaruh di Imam Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Maudhu'at tidak semuanya maudhu' 100%. Maksudnya 100% gimana? Jadi hukum maudhu' itu kan Imam Jauzi, apalagi Ibnu Jauzi, sering kadang hadis dhaif dimasukkan ke situ. Lah kalau hadis dhaif, kalau maudhu' kan jelas maudhu' itu yakni dibikin-bikin, sesuatu hal yang dibikin-bikin. Lah kalau hadis yang tidak mau, yang maudhu',
Kalau benar-benar dibikin-bikin ya jelas gak bisa dikatakan, jelas tidak bukan dari Rasulullah. Tapi kalau masih dhaif ada kemungkinan itu dari Rasulullah, karena Rasulullah hidup berapa tahun? Jadi di Medina saja 10 tahun. Masa hadis beliau hanya ribuan segitu kan ya tidak mungkin. Artinya masih ada hadis-hadis yang mungkin ada kemungkinan yang nyampe pada kita, yang nggak nyampe kepada kita, yang yang pokok-pokok pasti nyampe. Tapi kan ada hadis-hadis yang kayak seperti ini yang secara umum sudah ada ikhlas itu sudah ditekankan. Kadang fadilah-fadilah mungkin ada yang nggak nyampe ke kita karena ya tidak semuanya disampaikan yang penting banget pas disampaikan di depan orang banyak, pasti banyak yang meriwayatkan. Maka masih ada kemungkinan benarnya. Andai kata maudhu pun tidak semua perkara hak itu dihentikan Kanjeng Nabi. Kan semua perkara hak itu dihentikan Kanjeng Nabi. Ada kemungkinan ini adalah mungkin ini adalah penghentikannya seorang wali, seorang ini yang kebenaran, tapi mungkin salah satu dari rawinya nggak tahu kemudian menisbatkan itu kepada Rasulullah, mungkin saja. Tapi yang jelas ini para ahli aulia, para wali, para orang-orang yang ahli amal, para wali-wali itu ini membuktikan ini, banyak yang membuktikan ini. Orang itu kalau ikhlas selama 40 hari maka ada ilmu-ilmu yang bagus, yang bermanfaat, yang keluar pada lisannya, yang itu bisa untuk langsung dipakai amal untuk ini, untuk ini. Ini adzarullahu ya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisani. Wa ma'nal ikhlas, makna ikhlas adalah ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarrad at-taqarrubi ila Allah wa iradat qurbihi wa ridha. Makna ikhlas adalah tujuan seseorang, niatnya seseorang dalam segala ketaatan, fi jami'i ta'ati, segala taatan dia, wa amali, dan amal dia adalah mujarradat taqarrub, hanya supaya bisa mendekatkan diri ilallah pada Allah, wa iradat qurbi, dan hanya menghendaki, wa iradat qurbi, dan hanya menghendaki untuk dekat pada Allah, wa ridahu, dan meridha Allah. Tujuan dia dengan amalnya hanya karena supaya mendekatkan diri pada Allah dan mengharapkan bisa dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Tuna gharadin akhir, tanpa tujuan lain min mura'atin nas, baik itu mura'ah supaya dilihat oleh orang, au talabi mahmadatin, atau mengharapkan pujian minhum dari orang-orang, au tama'in fihi, atau suatu hal yang diharapkan dari mereka. Supaya saya bisa diberi oleh mereka, saya beramal seperti ini. Qala Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, nadharul akyas fi tafsir, nadhar al-akyasu fi tafsir al-ikhlas. Orang-orang yang pandai-pandai itu berpikir fi tafsir al-ikhlas, dalam memaknani ikhlas. Apa ikhlas itu? Falam yajidu ghairu hadza, mereka tidak menemukan kecuali tafsir ini. Antakuna, yaitu antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala, yaitu gerakan dan diamnya dia, di sirnya dia, di rahasia dia, di hal yang tidak kelihatan oleh orang lain, wa alaniyatihi, atau yang kelihatan orang lain, gerakan atau diam yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, ini semuanya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yumazijuhu syai'un, tidak tercampur oleh sesuatu apapun. La nafsun, tidak tercampur oleh keinginan diri dengan diri ini, tidak ada untuk dirinya. Wala hawan, dan tidak ada untuk kesenangan, tidak campur dengan kesenangan, hal yang disukai. Wala dunyan, dan bukan tidak tercampur dengan karena dunia. Intah beliau ketika ikhlasnya yang sudah besar benar ini.
Kalau enggak gitu kita baca, kalau campur sidik kita baca Waqiah ya kadang supaya ini kan. Nah, artinya ini ikhlasnya orang-orang yang sudah sangat tinggi, wis tidak tercampur dunia sama sekali. Kalau kita masih membaca Waqiah ya pernah ini baca Yasin ya supaya qadail hajah. Mungkin. Tapi semuanya jadi apa namanya ini bukan lillah, itu tidak untuk dirinya sendiri, tidak hal yang disenangi dan tidak karena dunia sama sekali. Kalau kita kan masih ada karena dunianya, kadang untuk dirinya, ya nih baca Yasin tadi liqadail hawaij, untuk supaya niki baca manaqib supaya apa bul hajati. Falladhi ya'malu liqasdi taqarrub ila Allah wa talabi mardatihi wa thabihi wal mukhlis. Orang yang beramal karena tujuan mendekatkan diri ilallah wa talabi mardatihi, dan meminta ridha Allah, wa thawabi, dan pahala Allah, wal mukhlis, dialah yang orangnya ikhlas. Kalau saya niki thawabihi ganjaran pahala dunia aja mungkin saja, ini pahala dunia maksudnya bisa hilang kesusahannya, ini termasuk orangnya ikhlas menurut saya. Karena apa? Karena doa ya juga, doa itu pasti juga ibadah. Doa mukhul ibadah, dan kita diajari oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, kan gitu. Kita diajari oleh Allah untuk Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ini secara global. Jadi yang dikata kita minta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Masuk ke dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Dapat pahala dari Allah, saya yakin dapat. Dengan kita tadarruk kepada Allah, walaupun tujuannya untuk dunia, saya yakin pasti kita dapat, karena ini termasuk melaksanakan perintah Allah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakin pasti dapat ketika kita baca Yasin supaya liqadail hajat. Apakah pahalanya dunia saja? Saya yakin Allah lebih maha pemberi daripada hanya sekedar memberi pahala dunia saja. Saya yakin seperti itu. Walaupun ya orang-orang yang ikhlas benar-benar lebih kepada akhirat ya jauh lebih daripada kita yang selalu minta dunia. Nah, bahkan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan maksudnya ketika dia zikir pada Allah tidak sempat meminta, maka orang ini lebih mulia daripada orang yang meminta. Cuman kalau makom kita ini makom minta, sebab kalau berzikir tidak begitu khusyuk, kalau meminta khusyuk, kan gitu. Kita masih makom meminta kepada Allah. Kalau sama kedudukannya dia berzikir sama meminta sama persis, maka orang yang seperti ini sebaiknya berzikir kepada Allah, pasrahkan semuanya pada Allah. Tapi kita masih makom minta, makanya ya kadang zikir ya kadang minta. Nah, masih minta seperti ini tetap saya yakin 100% pasti Allah akan memberi dunia wal akhir, asal mukmin, wa huwa mukminun, asal dia seorang mukmin. Kalau enggak mukmin minta pada Allah, enggak iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya diberi tapi dunia saja. Nah, asal dia memang mukmin, seorang mukmin benar, minta dunia maka akan diberi nanti di akhirat. Falladhi ya'malu liqasdi taqarrub ila Allah wa talabi mardatihi wa thabihi wal mukhlis, dialah orang yang ikhlas. Walladzi ya'malu lillah, dan orang yang beramal karena Allah, wali mura'atin nas, dan karena riya, untuk perlihatkan kepada orang, huwal mura'i, dialah orang yang disebut mura'i, orang yang riya. Wa amaluhu ghairu maqbul, dan amalnya tidak bisa diterima. Bahkan kalau riya mendapatkan dosa, tidak hanya tidak makbul, bahkan dosa. Sesuatu ini. Walladzi ya'malu limra'atin nas, dan orang yang beramal hanya karena mura'ah linnas, fakat saja, walau lannas, andika tidak ada orang, lam ya'mal aslan, maka dia tidak beramal sama sekali,
amruh khotir. Orang yang seperti ini bahaya sekali. Amruh, urusan dia khotorun, nah ini bahaya. Hailun, yang banget. Wariya'ahu riya'ul munafikin, riaknya dia adalah riaknya orang munafik. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita daripada riaknya orang munafik. Wa nas'aluhul afiyah, dan kita minta kepada Allah keselamatan min jami'il baliyat, dari semua musibah. Ini secara global seperti ini ki. Orang yang amal memang karena Allah saja, itu tingkatan paling tinggi, dapat pahala sempurna. Orang yang amalnya karena orang dan karena Allah, ada karena Allahnya dan ada karena riaknya, maka ini amalnya tidak diterima. Campur-campur masih setengah-setengah, ini tidak diterima. Dan kemudian orang yang amal karena riak saja, karena orang saja, andai kata tidak dilihat oleh orang, maka dia tidak akan beramal sama sekali. Ini bahaya sekali orang yang seperti ini ki. Karena ini riaknya orang munafik. Dan ini ada ancaman banyak tentang orang yang riak seperti ini, tidak hanya tidak diterima, tapi ini sangat rentan untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya gini, suatu hal, suatu amal apapun itu yang mestinya untuk mencari ridha Allah, mestinya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kok dibuat mencari dunia, murni karena mencari dunia, maka ini dihukum sama Allah gitu. Termasuk apa? Termasuk kamu mencari ilmu agama seperti ini. Ilmu agama seperti ini. Tujuannya bukan karena ini, tapi karena untuk supaya dikatakan kamu alim, untuk dikatakan supaya orang itu untuk supaya orang kagum kepadamu. Padahal ini amal adalah amal untuk akhirat. Nah, ini ancaman banyak, ancamannya banyak. Kalau ancamannya banyak dari sebuah amal yang mestinya untuk mencari akhirat, ini sama sekali dilarang untuk mencari dunia. Sekarang kalau campuran gimana? Ya, ada campuran, pendorongnya dua. Yang pendorong kalau enggak ada karena Allah, hanya karena orang tok, enggak mungkin dia melakukan juga. Ada kan gitu. Karena orang tok, karena tanpa melihat Allah juga enggak akan melakukan. Ini berarti sama. Ketika ini Imam Ghazali dalam kitab Ihya, amal itu kalau memang pendorongnya karena Allah karena Allah murni mendapat pahala, yang karena orang tidak dapat pahala, yang tengah-tengah ya tengah-tengah, sampai kemudian ketika pendorongnya persis, maka ini tidak alaihi walalahu, tidak dapat apa-apa. Kalau semakin kesini, semakin karena manusianya lebih besar, maka ini mulai dosa. Kalau kesini mendapatkan pahala, semakin besar karena Allahnya, maka dapat pahala sesuai dengan persentase dorongan itu. Ini Imam Ghazali. Sebagian tidak, tafsirannya seperti ini. Kalau ada campurannya karena manusia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya dalil-dalil yang saya tahu, dalil-dalil yang dipakai itu ada kemungkinan memang tujuannya 50-50 sehingga tidak dapat amal. Kemudian itu 50-50 sesuai, yakni maksudnya amal karena Allah dan ininya sama-sama 50%. Maka ini yakni yang hadis-hadis yang menunjukkan kalau ada campurannya itu tidak diterima, itu ditahmilkan, dimaknai adalah ketika itu persis separuh tidak dapat apa-apa. Nah, tapi kalau banyak karena Allahnya dibanding dengan karena manusianya, maka ini masih mendapatkan pahala sesuai dengan persentase dari karena Allahnya. Wa minal munjiatil fadilah as-sidqu ma'allah. Ini ya, kalau hadis ini kalau iling napa ikhlas karena Allah, niki ada hadis yang napa jenenge yang merikan ketika ada orang itu napa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala
kekuatan sehingga dia bisa berjihad fisabilillah, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kamu dulu aku beri kenikmatan yaitu kekuatan, keberanian, kamu gunakan untuk apa? Kemudian dia, hamba ini berkata, ya Allah, dulu waktu di dunia saya gunakan untuk jihad fisabilillah. Mana aku jihad fisabilillah, aku karena kamu aku tak gunakan untuk kamu untuk jihad fisabilillah. Kemudian Allah berkata kepadanya, bohong kamu berjihad fisabilillah dikarenakan kamu kepingin disebut-sebut, kepingin kamu dikatakan pemberani. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret dia kenar. Kemudian ada orang alim, orang diberi ilmu oleh Allah, alim, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan, bukankah kamu dulu tak beri ilmu gini. Kamu gunakan untuk apa ilmu kamu? Ya Allah, saya sebarkan itu untuk kamu. Saya gunakan itu karena kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, bohong, ilmu itu bukan karena aku, tapi kamu dikatakan supaya alim dan seterusnya. Maka kemudian diperintahkan untuk orang menyeretnya ke api neraka. Kemudian ada lagi orang yang kaya, diberi kekayaan oleh Allah, sangat kaya, ahli sedekah di dunianya. Ditanya oleh Allah ketika di akhirat, diingatkan, kamu dulu tak beri kenikmatan harta yang banyak, kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang kau sukai untuk aku pergunakan, untuk saya sedekahkan ke sana, untuk saya belanjakan ke sana, kecuali saya sedekahkan ke sana karena engkau ya Allah. Kemudian Allah ngendika, bohong kamu melakukan seperti itu hanya karena supaya dikatakan kamu adalah orang dermawan. Maka kemudian diperintahkan malaikat, Allah SWT memerintahkan malaikat untuk menyeretnya. Ini hadis yang sahih. Ini kalau nggak salah ini hadis Bukhari Muslim. Ini mengingatkan kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal kita. Nah, ini juga hadis yang seperti ini, yakni yang memang murni, bukan karena Allah sama sekali, tapi karena ini. Tapi ya sudah tetap kita berusaha ikhlas benar. Nah, berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tadi ada ini, kalau kamu itu masih ada ikhlasnya. Kecuali kalau memang karena hanya munafik saja, ini harus berhenti. Tapi kalau kamu masih ada niat karena Allahnya dalam beramal, jangan sampai kamu berhenti hanya karena bisikan bahwa kamu amal karena orang. Ketika kamu beramal memang murni karena memang jelas-jelas dorongan saya nggak ada apa-apa kecuali karena sudah dilihat, berhenti saja dari amal itu. Kalau memang tidak ada ikhlasnya karena Allah. Tapi kalau masih ada ikhlasnya, ya tetap, kalau ada bisikan-bisikan itu karena menungso, tetap lakukan sambil kita membenahi niat kita. Kan kalau karena orang kan ketika sendirian kamu nggak mungkin, kamu bisa masih sendirian. Artinya sedekah, umpamanya mau sedekah, kamu kan ketika kita memang niatnya untuk supaya kita itu kelihatan bahwa kita sedekah, kan bisa saja kamu diam-diam kemudian berikan dengan tidak ketahuan orang lain. Nanti kalau itu memang niatnya murni, kita tahu jelas saya niatnya ini nggak ada karena Allah sama sekali, berhenti saja, alihkan ke amal yang lain. Tapi kalau masih ada karena Allahnya, maka jangan berhenti ketika ada perasaan ini karena ada riaknya, ada karena orangnya. Kita teruskan, lanjutkan perbuatan itu sambil kita memperbaiki niat karena Allah Subhanahu wa taala.